Bapak Ibu semua yang di rumah, apa kabar? Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat semua kan? Amin. Amin. Sempurna. Amin. Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita sepanjang tahun ini. Kita akan mengakhiri tahun 2020. Tinggal beberapa hari lagi, ya. Jadi kalau Tuhan pelihara kita dalam masa yang sukar, masa yang sulit, saya percaya di tahun 2021 Tuhan akan tetap menjaga kita, Tuhan akan tetap memelihara kita, Tuhan akan tetap melindungi kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bingung, bimbang, ragu, tapi Tuhan mau supaya kita percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Amin. Nah, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 45. Yesaya pasal 45 ayat yang ketiga. Satu ayat saja saya akan membacakan. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saya ulangi sekali lagi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Dengan tekun kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dalam pembacaan kita di pagi hari ini, coba perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, Tuhan akan memberikan itu semua pada kita. Tapi ada tapinya. Ya. Ada tapinya. Kepada siapa yang harus diberikan? Kepada orang-orang yang Tuhan berkenan. Amin. Nah, coba kita perhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 27 ayat 5. Coba diperhatikan di situ. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Jadi apa? Tuhan memberikan segalanya kepada apa? Orang yang benar di mata Tuhan. Ya, menjadikan Tuhan memberikan segala sesuatu kepada apa? Orang yang benar di mata Tuhan. Ya, kita akan diberikan segala macam yang Tuhan janjikan itu. Di sini dikatakan, coba perhatikan lagi. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Bayangkan, Tuhan menjadikan itu semua, dan Dia akan berikan kepada siapa? Orang yang berkenan. Ya, orang yang benar. Orang yang benar yang Dia kasih, bukan kepada orang lain, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Kasih karunia itu memang ada, tetapi ada tetapinya. Tidak semua sesuatu yang besar itu diberikan.
Ya, kalau kita lihat kembali kepada pembacaan kita, dikatakan di situ bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Apa yang Tuhan kasih kepada kita? Di situ dia bilang apa? Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Berarti apa? Allah kita tuh hebat, Allah kita kaya, Allah kita yang punya langit, bumi dan segala isinya. Dia akan memberikan itu semua kepada kita. Jadi fokus kita bukan kepada harta kekayaan yang terpendam, harta benda yang terpendam, bukan, tapi kepada Yesus Kristus Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, bukan fokus kepada fokus kita kepada berkat. Ya, kalau kita fokus kita hanya pada berkat, berarti apa? Kita hanya mendapatkan itu. Itu saja yang kita dapatkan. Kita tidak mencari yang namanya sumber berkat. Padahal firman Tuhan berkata bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu Tuhan, bukan cari berkat dulu. Ya, bukan cari kita kejar mati-matian berkatnya, bukan, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, tapi Tuhan mau melihat kita orang yang berkenan kepada Tuhan tidak. Kita orang yang benar di mata Tuhan tidak. Karena Tuhan akan memilih kita sebagai orang yang benar. Dia berkenan memberikan itu semua pada kita. Ya, Dia berkenan untuk memberikan itu semua. Nah, kalau kita perhatikan dalam Yesaya 45 itu, coba kita lihat ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Di situ dikatakan begini. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Nah, coba kita perhatikan baik-baik bahwa di sini Tuhan sendiri, kenapa Tuhan memilih Kores? Padahal dia bukan orang percaya. Kenapa? Tuhan memilih dia, Tuhan memakai dia. Karena kita yang percaya sudah tidak percaya sama Tuhan lagi. Ya, kita yang percaya yang sesungguhnya, kita yang harus diberkati, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kita sudah melenceng jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, ini Tuhan memakai orang yang tidak mengenal Tuhan. Untuk apa? Menyadarkan kita semua. Tuhan pakai Raja Kores. Untuk apa? Untuk menekan kita. Supaya apa? Kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Kenapa dia diberkati Tuhan? Kita iri. Ya, kita yang umat Tuhan gak diberkati Tuhan. Kita yang berdoa siang malam, kok kita punya urusan gak beres-beres. Ya, kita punya kerjaan gak beres-beres. Kenapa? Ada yang salah dengan kita. Ada yang harus kita perbaiki. Ada yang harus kita bertobat. Tinggalkan itu. Ya, periksa diri kita. Gak usah marah. Ya, kalau kita marah tidak akan mengerjakan sesuatu yang baik. Firman Allah berkata, amarah tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Tetapi kita perhatikan dalam kehidupan kita, apakah yang harus kita kerjakan? Apakah yang harus kita perbaiki dari hidup kita?
Itu yang harus kita lakukan. Nah, Tuhan memberikan segala sesuatu yang indah-indah, berkat yang luar biasa kepada orang yang benar. Nah, kita sudah dikatakan orang yang benar belum? Ya, kita sudah mengenal Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan sekian lama, tetapi kita menjadi orang yang benar belum di mata Tuhan. Bukan di mata kita, tetapi di mata Tuhan. Menjadi benar di mata Tuhan itu nggak main-main. Ya, Tuhan punya standar yang luar biasa. Bukan melalui standar kita. Ya, tidak melalui standar kita. Tuhan punya standar sendiri. Sederhana sebenarnya, tidak susah, tidak sulit. Hal yang mudah, tetapi sulit buat kita untuk mengerjakan. Kenapa? Kitanya yang nggak mau. Amin. Kitanya yang nggak mau, bukan Tuhannya yang nggak mau. Kitanya yang tidak mau. Coba perhatikan di sini, dikatakan ini orang yang tidak percaya Tuhan dan Tuhan urapi dia. Ya, orang yang tidak mengenal Tuhan tapi Tuhan pakai dia. Di sini dia bilang, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores. Jadi Raja Kores diurapi sama Tuhan, dipakai sama Tuhan untuk apa? Supaya menyadarkan kita yang sebagai anak Tuhan tidak mau bertobat dan tidak mau berbalik. Nah, kita ada di akhir penghujung daripada tahun 2020. Nah, sepanjang tahun 2020 ini banyak hal yang harus kita perhatikan, banyak hal yang kita alami, ya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang sukar, sulit, segala macam. Ya, kita tidak punya kerjaan, kita tidak punya ini, tapi sampai hari ini, sampai pada akhir tahun ini, kita masih dipelihara sama Tuhan. Amin. Kita masih dijaga sama Tuhan. Kita masih dilindungi sama Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Perlindungan Tuhan ada atas kita. Pemeliharaan Tuhan ada atas kita. Nah, ini Tuhan mau supaya apa? Kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mengandalkan kemampuan kita. Nah, orang yang tidak percaya Tuhan, Tuhan urapi dan Tuhan pakai. Di situ dia dikatakan bahwa kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang. Bagaimana tangan kanan? Tuhan pegang tangan kita dan menuntun kita kemanapun kita pergi. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi Kores. Dimanapun dia berada, apa saja yang dia kerjakan, pasti semuanya berhasil. Amin. Nah, itu yang terjadi dengan Raja Kores. Ya, orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan akan pakai supaya apa? Membuat kita sadar, membuat kita malu, membuat kita tersentak. Yang selama ini kita tenang-tenang, kita tidak mau bertobat, kita masih begini dan begitu. Nah, Tuhan bisa pakai orang di sekeliling kita untuk apa? Untuk membuat kita tersadar. Kalau kita tidak mau disadarkan sama Tuhan, padahal kita sudah dengar firman Tuhan tiap minggu, tiap hari kita bisa nonton di YouTube, kita bisa nonton di IG, TV dan segala macam. Tapi apa? Kembali pada kita. Pagi hari ini Tuhan mau supaya kita mengerti. Nah, Tuhan memberikan segala harta kekayaan yang terpendam itu untuk siapa? Untuk orang yang diurapi Tuhan. Ya, untuk orang yang Tuhan berkenan kepada dia, untuk orang yang benar. Amin. Untuk orang yang benar. Nah, perhatikan di situ. Dikatakan di situ, di dalam Yeremia tadi, kita kembali ke Yeremia tadi, di situ dikatakan, Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang.
dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Jadi Tuhan memberikan itu kepada orang yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Ya, bukan menurut pandangan kita. Ya, bukan menurut kelayakan kita. Tidak, tetapi itu menurut Tuhan. Nah, saya lanjutkan lagi ayat 6. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar. Dia orang percaya Tuhan? Enggak. Dia orang kenal Tuhan? Enggak. Tetapi Tuhan percayakan itu. Nah, Raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Tuhan yang membuat semua tunduk kepada Nebukadnezar. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anak-anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan berkenan kepada siapa untuk Dia memberikan segala yang terbaik. Segala janji Tuhan itu digenapi. Di situ Dia bilang, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Ya, segala yang terpendam, yang tersembunyi itu Tuhan akan memberikan kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang diurapi Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang yang benar di mata Tuhan. Ya, menurut pandangan Tuhan, bukan menurut pandangan manusia. Ya, bukan menurut pandangan manusia, tetapi menurut pandangan Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan mau kita masuk di dalam tahun 2021. Tuhan mau kita mempersiapkan diri lebih lagi, ya, supaya kita menjadi orang benar di mata Tuhan. Amin. Kita menjadi orang benar di mata Tuhan, dan kita adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, orang yang diurapi Tuhan. Tuhan memegang tangan kanan kita, dan Tuhan menuntun kita kemanapun kita pergi. Dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, Tuhan ada bersama dengan kita, dan Dia yang akan membela kita. Dia yang berperang menggantikan kita. Ini yang terjadi. Nah, saya mendengar bahwa hari-hari ini berita bahwa virus itu mulai berevolusi dan segala macamnya. Nah, tapi ada satu yang Tuhan ingatkan saya beberapa hari yang lalu ketika doa dan tengah malam. Tuhan kasih ingat saya, kita tetap terus minta perlindungan Tuhan. Minta Tuhan bungkusi kita dengan kuasa darah Yesus. Karena apa? Perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Gembala sudah ajar kita dengan doa peperangan, minta perlindungan Tuhan setiap hari. Setiap hari minta Tuhan bungkusi kita dengan kuasa darah Yesus. Saya diingatkan lagi dengan tentang bagaimana anak sulung Mesir itu, tulah yang ke-10. Nah, di situ ada darah domba yang dioleskan di ambang pintu dan tiang-tiang pintu itu. Nah, rumah kita, harta benda milik kita, mari kita tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Segala macam keluarga kita minta perlindungan Tuhan ada atas kita, sehingga apa? Kita aman. Ya, mau virus itu berevolusi model kayak apapun, ya, tanpa seizin Tuhan tidak akan kena pada kita. Amin. Kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. COVID-19 dengan berbagai macam apapun juga, dia tidak akan bisa kena kepada kita. Kenapa? Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Karena apa? Ada kuasa darah Tuhan yang mengcover kita. Perlindungan Tuhan yang mengcover kita. Dan kita masuk di tahun 2021. Tidak perlu kita takut. Tetapi Tuhan mau supaya apa?
kita tahu ini. Nah, sudah sekian lama Bapak Gembala mengajarkan kita doa peperangan, meminta Tuhan, minta perlindungan kuasa darah Yesus atas kita semua. Dan saya rasa ini perlu saya ingatkan lagi kepada kita semua dimanapun kita berada. Mari kita minta perlindungan Tuhan setiap hari buat keluarga kita, buat diri kita, buat sehingga kemanapun kita pergi kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut di hari-hari ini, tetapi Tuhan mau supaya kita percaya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita berusaha menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang benar di hadapan Tuhan, menurut Tuhan bukan menurut kita. Dan ini tidak gampang, ini sukar, ini sulit. Karena apa? Kita sendiri yang gak mau. Ya, itu mudah bagi kita yang mau. Kita menyerahkan, ini aku Tuhan, kuserahkan seluruh hidupku dalam tangan. Pasti. Ya, tetapi kalau kita masih mau mengeraskan hati kita, tidak mau bertobat, masih mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan segala harta benda milik kita, ya percuma. Ya, percuma. Kenapa? Yang Tuhan mau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan tahu segala kebutuhan kita, Tuhan tahu segala keperluan kita. Tuhan mau kita dahulukan Dia, memuji menyembah Dia, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Kores Tuhan bisa pakai, Raja Kores Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Tuhan urapi dia dan Tuhan apa? Menggandeng tangannya, memegang tangan kanannya, menuntun dia dalam setiap peperangan, dalam setiap apapun yang dia kerjakan, dan dia berhasil. Dia menaklukkan bangsa-bangsa, dan itu luar biasa. Nah, kembali pada kita, bagaimana kita dengan Tuhan? Tuhan mau kita sadar hari-hari ini. Tuhan mau kita sadar hari-hari ini. Jangan keraskan hatimu. Ketika kita dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati, tapi kita buka hati kita lebar-lebar dan terima firman itu, sehingga kita dipulihkan Tuhan. Nah, Tuhan akan merubah kita, ya, menjadi orang yang tidak berkenan, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Ya, bukan di mata manusia kita menjadi orang yang berkenan di mata manusia, kita menjadi mencari perkenanan manusia, tidak. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita mencari perkenanan Tuhan. Amin. Nah, kembali pada kita, bagaimana hidup kita dengan Tuhan, ya, di hari-hari di akhir tahun 2020 ini. Tuhan mau melatih kita, Tuhan mau ajar kita, Tuhan mau ingatkan kita supaya kita kembali sama Tuhan, ya, berbalik sama Tuhan, tinggalkan segala hal-hal yang lama, ya, kuburkan itu semua, manusia lama kita tinggalkan. Kita akan masuk dalam tahun yang baru, ya, masuk dalam tahun yang baru berarti apa? Ada berbagai macam prediksi yang luar biasa. Nah, di tahun yang baru ini banyak orang akan diberkati, banyak prediksi yang mengatakan demikian. Nah, tapi kalau kita kembali pada firman Tuhan, apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Tuhan akan pelihara kita. Dia bilang harta kekayaan, harta yang terpendam itu, bahkan segala harta kekayaan yang tersembunyi pun Tuhan akan berikan pada kita. Kenapa? Kita orang benar. Orang yang benar menurut Tuhan, bukan orang yang benar menurut kita. Dan kita adalah orang yang diurapi, ya, sehingga kemanapun kita pergi, apa saja yang kita kerjakan, bisnis apapun yang kita lakukan, pasti berhasil. Dan Tuhan buat kita apa? Untung besar dalam segala hal. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan, bukan kita mengandalkan bisnis kita, bukan kita mengandalkan pekerjaan kita, bukan kita mengandalkan kekuatan kita. Firman Allah bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan orang lain, dan yang menjauhkan diri daripada Tuhan.
Menjauhkan diri daripada Tuhan itu aja sudah terkutuk. Kita menjadi orang yang terkutuk, apalagi kita mulai mengandalkan diri kita, mengandalkan orang lain. Mulai hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, mencari perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini. Kita kerjakan masih beberapa hari ke depan untuk kita melewati di tahun 2020. Ya, mari kita perbaiki hidup kita, ambil waktu khusus kita berdoa dengan Tuhan. Ya, ambil waktu khusus kita bersekutu dengan Tuhan. Ini lebih penting, ini sangat penting. Tuhan mau kita dipulihkan. Tuhan mau supaya apa? Kita tidak tinggal dalam kehidupan yang lama kita, tetapi kita tinggalkan seluruh kehidupan yang lama, dan kita mulai melihat, arahkan mata kita kepada Tuhan. Ya, arahkan mata kita kepada Tuhan, tidak kemana-mana. Amin. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita kembali sama Tuhan. Nah, kita lihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan tadi. Di situ, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, Tuhan akan membuktikan itu kepada kita, supaya kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Amin. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar, ya, tahu, kita sadar bahwa yang memberkati kita ini bukan karena kitanya, tapi karena Tuhan. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amsal mengatakan demikian. Berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya. Perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kita kerja keras, ya, banting tulang sampai patah-patah pun tidak membuat kita kaya. Kenapa? Firman Allah berkata itu hanya berkat Tuhan. Ya, kepada siapa Tuhan akan memberikannya? Kepada orang yang benar di mata Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan kepada orang yang berkenan, orang yang benar di mata Tuhan, menurut pandangan Tuhan, bukan menurut pandangan manusia. Ya, jadi ini yang harus kita tahu. Jadi kalau Tuhan memberkati kita dengan sesuatu yang luar biasa, dengan harta terpendam, ya, dengan kekayaan dunia yang luar biasa, kekayaan yang tersembunyi, dan Tuhan singkapkan dan Tuhan bukakan itu, gak usah bingung, ya, gak usah kaget, karena itu janji Tuhan buat kita. Ya, jangan shock ketika ada berkat Tuhan yang nongol datang ke kita. Tiba-tiba kita lihat, kita shock, dan kita jantung langsung stop. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kita Tuhan, kalau sampai itu terjadi, kita hanya melihat saja sebentar, tapi habis itu kita tidak menikmati. Sayang. Tuhan mau kita menikmati segala hal yang terbaik, segala hal yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Ya, untuk kita nikmati, segalanya untuk kita nikmati. Oleh sebab itu, hari-hari ini Bapak Ibu semua yang di rumah, kita semua yang ada di sini, nah Tuhan peringatkan kita, dan Tuhan mau supaya apa? Segalanya kita nikmati. Jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Berkat Tuhan itu harus dinikmati. Nah, akulah Tuhan Allah Israel, dan Tuhan akan membuktikan itu pada kita. Ya, Tuhan akan membuktikan itu pada kita bahwa Dialah Tuhan, Dialah yang memberikan. Di sini dikatakan supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara lihat, Tuhan kenal kita. Ya, Tuhan kenal kita. Ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
nama kita ada tertulis di buku kehidupan. Ya, masih ingat ketika Tuhan Yesus keluar dari air baptisan, apa yang terjadi? Ada satu langit terbuka dan ada suara dari sorga yang berbunyi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada satu pengakuan dari sorga. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengerjakan, kita dibaptis, kita dimeteraikan. Ada satu pengakuan dari sorga. Kita adalah anak yang dikasihi Tuhan. Dan seluruh sorga bersuka cita. Ada pesta di sorga. Karena apa? Kita bertobat. Ya, ada pesta di sorga. Karena apa? Kita disambut. Karena satu orang yang berdosa ini bertobat. Nah, itu luar biasa. Nama kita ada ditulis dalam buku kehidupan. Dan Tuhan kenal kita masing-masing. Dia katakan dalam Yeremia, sejak kita dalam kandungan, Tuhan sudah menenun kita. Tuhan sudah tahu siapa kita. Tuhan sudah merancangkan itu dalam hidup kita. Ya, Dia kenal kita, bukan tidak kenal. Ya, kalau Tuhan sudah kenal kita, berarti kita orang yang luar biasa. Kita baru dikenal sama presiden aja kita udah bangganya minta ampun. Apalagi ini lebih dari presiden, ya. Raja mengenal kita aja kita udah bangganya minta ampun. Kita jadi temannya raja. Ini lebih dari raja dunia. Nah, saudara bisa bayangkan itu. Jangan kita menganggap itu hanya sepele, yang Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi ini sesuatu yang nyata. Tuhan mau supaya membuktikan pada kita bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang benar di mata Tuhan. Ini luar biasa. Jangan sia-siakan itu. Jangan kita jual itu. Jangan kita gadaikan itu. Tapi mari kita buktikan itu. Kita membuktikan bahwa kita orang-orang yang punya integritas tinggi. Ya, orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Orang-orang yang menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Menurut Tuhan, bukan menurut manusia, bukan menurut kita. Kita mengatakan kita sudah benar, tapi Tuhan bilang kita belum benar. Karena apa? Ada hal-hal yang kita sembunyikan. Ada hal-hal yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita pulih dengan Tuhan. Kita bereskan dengan Tuhan. Sehingga kita meninggalkan tahun 2020, kita benar-benar dipulihkan. Amin. Nah, jangan lupa yang tadi saya katakan, yang Tuhan ingatkan saya, tetap berdoa. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Saya tiap malam untuk berdoa untuk mengcover kita semua, dimanapun kita berada. Tetap Bapak Ibu juga yang di rumah, tetap berdoa minta perlindungan Tuhan, sehingga kita semua aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita sehat, kita kuat. Walaupun orang bilang virusnya semakin menggila hari-hari ini, tapi kita percaya itu semua hanya berlalu. Coba perhatikan ketika tulah ke-10 itu, malaikat maut lewat, apa yang terjadi? Nah, rumah orang-orang yang sudah ditandai dengan darah, semua mereka lewat, dan tidak ada kematian di sana. Kematian anak-anak sulung tidak terjadi di rumah anak-anak Tuhan, di rumah umat Israel. Jadi dia dia mencari rumah yang tidak ada tanda, tidak ada perlindungan Tuhan di sana, tidak ada doa di sana. Dia datang ke sana dan dia habisin. Ya, kematian anak-anak sulung, semua mati. Mulai dari hewan, mulai dari manusia. Hewan, manusia, dan semua yang makhluk hidup, anak-anak sulung semua lewat. Nah,
Itu satu kota, satu Mesir, mati semua anak-anak sulung. Ada begitu banyak ratapan yang begitu memilukan hati. Nah, itu yang terjadi. Dan Tuhan mau supaya apa? Meluputkan kita semua. Dan Tuhan ingatkan itu supaya apa? Kita semua, mari kita berdoa minta pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus setiap hari, sehingga apa? Kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini di Inggris, di mana lagi itu, virusnya semakin menggila, ya, timbul virus-virus yang baru, dan Indonesia mulai menutup diri. Orang Inggris tidak boleh masuk Indonesia, ya, orang Australia tidak boleh masuk Indonesia. Nah, itu tidak boleh, penerbangan tidak boleh masuk dari Inggris dan dari Australia, nggak boleh masuk. Wow. Nah, tapi kita percaya sama Tuhan. Pemeliharaan Tuhan ada atas kita semua. Amin. Nah, oleh sebab itu, pagi hari ini, mari kita bereskan hidup kita dengan Tuhan. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Haleluya. Kita mau ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan, orang yang berkenan di mata Tuhan. Oleh sebab itu ada hal-hal yang perlu kita bereskan pagi hari ini. Mari kita selesaikan itu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kita masih kita memakai manusia lama kita untuk masuk di tahun yang baru ini. Karena tahun yang baru ini masih sangat rahasia bagi kita semua. Tapi saya percaya kalau kita ada bersama dengan Tuhan, Tuhan mengurapi kita dan Dia memegang tangan kita. Nah, Dia memegang tangan kanan kita dan Dia menuntun kita. Kemanapun kita pergi, kita akan berhasil. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita semua kita ambil waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Ini kami Bapa, kami bawa seluruh masalah persoalan hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Angkat setiap masalah dan beban kami. Angkat setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam hati kami Tuhan. Engkau basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau kuduskan dan tahirkan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami ditahirkan, kami dijadikan baru Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua anak-anak-Mu Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan, yang ada dalam program ini. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengeraskan hati kami, tapi kami mau buka hati kami selebar-lebarnya, mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah memulihkan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa,
hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita ulangi dari awal. Ku tak dapat lupakan, amin Tuhan Yesus, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Kau Allah yang layak dimuliakan, terpuji
menyenangkan kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah pulihkan kami Tuhan. Kami berikan hati kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau Tuhan bekerja dan merestorasi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami telah dipulihkan, Engkau telah merestorasi kami sehingga kami boleh menjadi tahir di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh menjadi orang benar menurut Engkau, bukan menurut kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami layak untuk menerima segala yang terbaik Tuhan. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Nanti kami akan memasuki tahun 2021. Banyak prediksi-prediksi yang terjadi yang ada saat-saat ini Tuhan, tapi kami percaya satu hal, bahwa kami ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjagai kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami aman dalam perlindungan Tuhan, kami aman dalam pemeliharaan Bapa yang ajaib di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak akan takut menghadapi hari-hari ini, bahkan prediksi-prediksi yang akan masuk dalam tahun 2021. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Allah ada bersama dengan kami. Engkau yang telah mengurapi kami, Engkau yang memegang tangan kami, tangan kanan kami, dan menuntun kami kemanapun kami pergi di dalam nama Yesus. Dan Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu yang di rumah semua, kita mempersiapkan persembahan. Haleluya. Ya, sudah Bapak Ibu di rumah, kalau sudah ada persembahan khusus, ada kolekte, ada perpuluhan mungkin yang mau dikirim, oke. Mari kita angkat sama-sama dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau telah melawat kami, Engkau telah memulihkan kami Tuhan. Dan kami percaya satu perkara, bahwa Engkau siap untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Mari Bapa berkati dan urapi, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau buat jadi berhasil di dalam nama Yesus. Engkau berkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami usahakan, Engkau buat jadi berhasil, karena Engkau Allah ada bersama dengan kami. Engkau yang telah mengurapi kami, Engkau yang memegang tangan kanan kami dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, biar kami boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oke. Yo, yang berulang tahun dalam minggu depan ini ada Ibu Emi, istrinya Papi David dan Gaby Rumi, tanggal 29. Selamat ulang tahun semuanya. Baik Gaby, baik Ibu Emi, Tuhan berkati. Ya, ada pengumuman untuk akhir tahun. Dan jangan lupa ada persembahan syukur akhir tahun. Ya,
Bapak Ibu boleh persiapkan itu di rumah, persembahan syukur akhir tahun. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu transfer, ya, dikirim. Terus akhir tahun itu kita ibadah jam 10 malam. Bukan jam 10 pagi, tapi jam 10 malam. Ya, dan kemarin diminta untuk kita pakai Zoom. Ya, kita pakai Zoom. Jadi Bapak Ibu di rumah yang punya aplikasi Zoom boleh bergabung bersama dengan kita, tapi yang tidak punya tetap lewat IGTV juga ada, lewat YouTube nanti juga ada, ya. Jadi kita semua ada dalam ibadah ucapan syukur akhir tahun. Amin. Haleluya. Jadi sebelum itu kita akan masuk nanti di tahun 2021, dan saya tahu bahwa banyak hal pasti akan terjadi. Nah, tapi kita sendiri udah mesti mempersiapkan diri dengan baik. Amin. Mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita dengan baik, sehingga pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Di mana Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau mengingatkan kami sehingga kami dipulihkan, kami semakin hari semakin dipulihkan dengan Tuhan. Kami semakin menjadi orang yang benar menurut Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan, Roh Allah bekerja dengan hebat dan dahsyat dan luar biasa. Kami juga serahkan ibadah raya ucapan syukur akhir tahun nanti pada jam 10 malam. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus nyatakan kuasa dan kemuliaan kepada kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang terlibat di dalamnya, mari Tuhan ambil alih. Setiap keluarga yang ada, mari Tuhan berkati, urapi, pakai dengan heran, pakai dengan ajaib dan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa yang berulang tahun, ada Ibu Emi, ada Gebi Rumi, Tuhan Bapa berkati mereka dengan luar biasa. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau menambahkan umur setahun dalam hidup mereka. Dan kami percaya satu perkara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, tapi Engkau ada bersama-sama dengan mereka dan memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan juga kami serahkan pemerintahan bangsa ini dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang telah memilih Bapak Presiden, kami Wakil Presiden, dan juga seluruh para menteri yang ada, yang membantu untuk bekerja Tuhan, mendukung program-program ini berhasil Tuhan di tahun-tahun ini Tuhan, tahun-tahun yang ada di depan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Berkati setiap pemimpin kami Tuhan, baik dari pusat sampai pada daerah-daerah yang terpencil. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan, karena Engkau telah memilih mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau angkat kedua tangan kami ke hadapan hadirat Tuhan, dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat hari
hari Minggu. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua God bless dengan you. ajaib.